372,3 km persegi. Hari ini tercatat penduduknya hampir 1,7 juta, sebarannya di 16 kecamatan dan di 177 kelurahan. Kami waktu itu masuk ke pemerintah Kota Semarang karena kita dari swasta. Itu di tahun 2010 sebagai wakil wali kota. Kemudian kita potret di tahun 2011. Apa yang sedang terjadi di Semarang dan apa prioritas untuk bisa dibenahi. Ketemulah sebuah potret seperti ini. Semarang kalau hujan banjir, kalau rob air pasang juga banjir. Dari 372,3 km persegi, 41,sekian% itu adalah catchment area banjir. Jadi wilayah itu pasti akan tergenang air pada saat rob maupun hujan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah jalannya banyak yang rusak. Kita potret tahun 2011, jalan yang rusak itu mencapai 54%. Kemudian akibat daripada itu infrastruktur nggak mendukung, investasi yang masuk kota Semarang juga tidak terlalu bagus, tidak pernah lebih dari 1 triliun. Dengan demikian serapan tenaga kerjanya juga kurang, pembangunan melulu APBD, angka kemiskinannya tinggi 5,68%. IPM kita 77,58 waktu itu. Jangankan di Indonesia, di Jawa Tengah aja kita waktu itu tidak nomor 1. Meskipun Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kita kalah dengan Solo, kita kalah dengan Salatiga. Waktu itu Solo wali kotanya Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden kita. Kondisi pendidikan dari semua sekolah TK, SD, SMP yang bisa diakses secara gratis baru 54,6%. Kondisi kesehatan dari seluruh masyarakat kota Semarang yang bisa mengakses kesehatan secara gratis atau cepat baru 68,4%. Maka kemudian kita memulai potret-potret itu semuanya sebagai sebuah fokus pembangunan 5 tahun ke depan selama periode ini. Konsepnya bergerak bersama. Mengandalkan APBD saja pasti tidak akan mampu kota Semarang, karena yang dirawat harus banyak. Kita memakai konsep bergerak bersama. Ada forum kota sehat, ada penduduk dengan skala ketokohannya, ada pemerintah dengan regulasi dan APBD-nya, termasuk ada juga teman-teman pengusaha dengan CSR dan investasinya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah saya sebutnya pewarta atau teman-teman media. Nah Bapak Ibu sekalian, masuklah kita di dalam sebuah format kota sehat. Ada 6 sasaran tatanan kota sehat yang kemudian harus kita lakukan, kita lakukan perbaikan. Dari mana ini anggarannya? Sebagian APBD, tapi sebagian lagi adalah swadaya. Swadaya tentu saja oleh teman-teman yang hari ini dikoordinir oleh OPD maupun Forum Kota Sehat. Forum Kota Sehat yang 5 di Semarang ini sangat aktif. Mereka kemudian turun ke bawah, lihat terminal, misalnya toiletnya rusak, dipotret. Pak Endi ini seperti ini, mau masuk ke pasar, situasinya misalnya becek umum, dipotret. Jadi setiap hari seperti itu. Akhirnya ini bisa menjadi sebuah masukan kebijakan kita. Belum lagi tiap malam. Tiap malam ini Ketua Forum Kota Sehatnya mesti ketemu saya untuk kemudian mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan Kota Sehat. Karena ketuanya istri saya. Maka yang pertama, dengan tatanan kawasan permukiman sarana dan prasarana umum, kebijakan kita misalnya, APBD kita ini tidak hanya bertumpu pada sebuah titik wilayah tengah. Kita punya 16 kecamatan, porsinya kurang lebih seperti itu, hampir berimbang. Sehingga tidak ada wilayah tengah, wilayah pinggiran, enggak. Semuanya adalah wilayah kota Semarang. Kemudian gotong royongnya kita gerakan. Salah satunya yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini, ada 250 kampung desa. Kemudian kita juga fokus, namanya juga wilayah yang ada di pesisir, yang saya sebutkan tadi. 41% catchment area ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, akan muncul banyak persoalan infrastruktur, terutama kampung-kampung kumuh. Kalau wilayahnya sudah kumuh, bagaimana kita bisa bicara tentang kesehatan? Maka ini kita jadikan sebuah prioritas. Tantangan yang kedua adalah kawasan sarana tertib lalu lintas dan transportasi. Kita punya 10 koridor BRT, 4 koridor feeder BRT yang dilonceng tahun 2010. Wah, sepi, nggak ada yang mau naik di situ. Habitnya belum seperti itu. Sehingga di bulan-bulan pertama, ini orang Tempo tahun 2010, BRT kita rata-rata ruginya 120 juta per bulan. Tapi terus kita lakukan upaya edukasi pada masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi penyumbang PAD kita
BRT itu mampu mendatangkan pendapatan sampai 18,3 miliar di tahun 2021 ini. Yang ketiga, tatanan ketiga di kawasan pariwisata. Kita ini beda. Seperti Pulau Bali pasti kita nggak bisa bersaing. Pulau Bali punya pasir putih, laut biru. Kita mau bersaing sama kota Solo untuk wisata juga berat. Solo punya keraton, Jogja punya keraton, Bogor punya istana Bogor. Maka kita coba ciptakan sesuatu yang lain, yaitu event, kebersihan, juga membuat destinasi-destinasi baru. Nah, di sektor pariwisata, CHSE ini menjadi prioritas kita. Aplikasi Peduli Lindungi juga menjadi sebuah syarat untuk bisa dikembangkan sebagai peningkatan pariwisata. Tataran yang keempat adalah ketahanan pangan dan gizi. Kita anggarkan. Potretnya sederhana. Salah satunya adalah stunting. Di Kota Semarang dari angka kelahiran tercatat 1.367 balita yang masuk kategori stunting. Hari ini sudah kita anggarkan Bapak Ibu. Pagi, siang, malam mereka dikasih makanan selama 3 bulan yang bergizi, termasuk ada dropping susu maupun vitamin. Mudah-mudahan ini jadi upaya yang kemudian angka stunting ini bisa lebih minimal. Yang terakhir adalah kehidupan sosial yang sehat. Apa yang dilakukan di pemerintah Kota Semarang Bapak Ibu? Ya, kelompok-kelompok rentan harus kita kemudian kita ayomi, kita harus hadir di situ. Kita ini lihat ada kasus-kasus bullying pada anak, kekerasan pada perempuan, maka ada LPT Seruni sampai di tingkat kecamatan ukuran, sampai di tingkat kecamatan. Ada juga kita buat lembaga konseling RDRM, Rumah Duta Revolusi Mental, dan bahkan salah satu rumah sakit milik Kota Semarang kita membuat namanya klinik apel anak, perempuan, dan lansia. Jadi ini khusus untuk anak, perempuan, dan lansia supaya mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal. Yang terakhir masih ada sebuah potret hasil daripada upaya kita dengan 6 tatanan tadi. Pertama, jaminan kesehatan. Tadi di 2011 Bapak Ibu ada 68,4 warga yang mendapatkan jaminan kesehatan. Alhamdulillah di tahun 2021 sudah mencapai 96,8%. Jadi tidak hanya warga miskin, support kita kesehatan kepada seluruh masyarakat Semarang. Asal dia mau dirawat di kelas 3, pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan BPJS menggratiskan biaya tersebut.